sendiri, image sendiri jumlahnya banyak. Oke, yang recorded. Jadi kita mungkin sound kurang banyak, kecuali lagu-lagu ya, yang lagu-lagu banyak. Tapi yang record dan lain-lain. Nah, kemudian ada informasi publik. Nah, informasi publik itu ada yang dibuka, ada yang ditutup. Informasi publik itu ada yang dibuka, ada yang ditutup. Yang ditutup misalnya adalah informasi publik yang hanya khusus untuk siapa itu namanya tertutup. Jadi kalau informasi ini hanya berlaku untuk menteri misalnya, maka itu close public information. Nah, kalau itu open, maka informasi-informasi umum, misalnya undang-undang ya, dari pemerintah, undang-undang apapun, itu general public information for public consumption. Kalau itu open public, bisa jadi juga hanya untuk orang tertentu. Misalnya yang punya mobil nanti ada pajak kendaraan, pajak mobil, tetapi tidak berlaku bagi orang yang tidak punya mobil. General public information for specific users. Ada specific public information for public. Orang yang membutuhkan butuh kesehatan misalnya, informasi kesehatan, maka itu specific public information untuk publik. Ada specific public information for specific users. Jadi kalau bedanya antara specific public information for public dan specific public information for specific users itu pada generalisasinya. Jadi misalnya informasi khusus tentang katarak. Katarak itu penyakit mata. Itu for public. Tapi mungkin kalau ingin tahu tentang dokter yang mengobati penyakit katarak, maka itu specific public information for specific users. Karena yang membutuhkan informasi tentang dokter yang memberikan mengobati penyakit katarak itu mungkin hanya mereka yang butuh. Tapi kalau penyakit katarak itu apa itu untuk publik. Nah, close tadi kembali ke close information, close public information. Bisa jadi itu hanya specific public information, khusus saja, spesifik tertentu. Jadi disebut tertutup karena hanya orang tertentu saja yang boleh melihat atau membaca atau mendapatkan atau mendengarkan. Di Singapura ini, di tempat saya sedang di sini, itu di Perpustakaan Nasional itu ada uang zaman Majapahit. Uang koin zaman Majapahit. Tetap dulu dibuka, dulu general public information for public consumption. Sekarang menjadi specific public information. Hanya orang yang ingin melakukan penelitian tentang keuangan zaman Majapahit yang mungkin boleh melihat uang koin zaman Majapahit itu. Atau dengan syarat tertentu. Jadi orang boleh eh, mendapatkan informasi, ada syaratnya. Misalnya harus 21 tahun ke atas. Itu termasuk close public information. Kemudian ada short term. Short term ini informasinya secara publik disebarluaskan, tapi hanya sebulan dan kemudian informasi itu ditutup. Nggak boleh lagi orang mendapatkan informasi itu. Maka disebut dengan short term. Tapi ada juga informasi yang di delay. Delayed information atau delayed public information itu termasuk close public information, informasi publik yang tertutup karena informasinya itu mungkin ditutup 1 tahun, sesudah 1 tahun baru dibuka, misalnya itu termasuk informasi publik yang tertutup.
Parsial itu hanya sebagian yang dibuka. Selected itu bagian-bagian tertentu yang dibuka. Bedanya parsial dengan selected, selected itu mungkin halaman 1 sampai 10 dibuka informasinya, 11 sampai terakhir itu ditutup. Itu selected, apa parsial. Sedangkan selected mungkin bagian ini aja yang dibuka, misalnya bab 1 atau bab 2 atau lagunya siapa yang boleh didengerin, lagu yang lain nggak boleh. Itu selected. Kemudian mencari informasi, orang yang membutuhkan informasi tadi, mencari informasinya bisa dengan berbeda-beda panca indera. Kalau ingin mendengarkan informasi informasi tentang suaranya siapa, maka kita mendapatkan informasi dengan telinga kita. Ingin mendapatkan informasi dalam bentuk buku, maka dengan mata kita membaca. Mendapatkan informasi tentang rasa makanan, maka dengan mulut kita mendapatkan informasi itu. Jadi penggunaan panca indera berlaku dalam pencarian informasi. Ini saya lewati dulu, kemudian ini saya lewati, ini saya lewati juga. Nah, mencari informasi itu ada berbagai alasan. Mengapa orang cari informasi? Bisa jadi itu private, karena kebutuhan pribadi yang sangat spesifik, tidak boleh orang tahu ya. Jadi mungkin ada sesuatu kita pengen tahu, tapi jangan sampai orang tahu yang kita cari, informasi yang kita cari. Jadi ada private needs. Em, ada personal needs, kebutuhan pribadi, beli sabun yang mereknya ini itu personal needs, orang lain boleh tahu. Jadi sabun mandimu apa, sampomu apa itu personal needs, orang lain boleh tahu. Tapi mungkin ada hal yang tidak boleh orang lain tahu. Jadi itu disebut dengan private. Tapi bisa jadi mencari informasi itu karena yang butuh orang lain. Jadi pada waktu dirimu itu diminta orang untuk mencari informasi, maka itu informasi yang kamu cari itu karena alasan kebutuhan orang lain. Atau memang kita diminta untuk mencarikan informasi untuk masyarakat kita di sekampung itu ya. Satu kampung itu butuh informasi baru tentang eh, kalau pergi ke suatu tempat naik bis itu berapa harganya misalnya. Itu public needs. Yang butuh banyak, mungkin yang mencarikan satu. Bisa jadi semuanya mencari informasi itu, jadi public needs. Nah, kemudian kebutuhan pencarian dan pemrosesan informasi. Jadi cari informasi itu tujuannya macam-macam. Ada yang mencari informasi karena ingin memecahkan masalah, problem solving. Orang cari informasi mungkin karena ingin belajar, ingin mempelajari tentang sesuatu hal, maka dia lakukan itu dengan apa mencari informasi, mempelajarinya dengan belajar dan membaca dan sebagainya. Eh, tapi jangan lupa, learning itu bisa private, belajar itu bisa pribadi sekali, bisa personal, bisa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bisa juga belajar itu untuk publik, mengajari masyarakat. Bisa jadi problem solving yang sangat spesifik atau private, atau menyelesaikan masalah personal. Jadi kita cari informasi untuk menyelesaikan eh, persoalan pribadi orang. Nah, kemudian yang lain lagi yang perlu kita lihat juga adalah penggunaan informasi dan pemrosesan informasi. Orang membutuhkan informasi itu bisa karena
psikologis, kebutuhan psikologis, bisa juga karena demografis, kemudian peran dia itu sebagai apa, kemudian lingkungannya atau sumber karakteristik sumbernya. Jadi berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan dan pemrosesan informasi. Anak-anak SD dengan anak yang kuliah itu informasi geografisnya berbeda. Mungkin anak SD butuh informasi di sekitar, mungkin anak kuliah yang sudah kuliah itu butuh informasi tentang dunia. Bisa jadi berbedanya di situ. Skopnya bisa jadi berbeda. Mungkin juga karena dia seorang mahasiswa, jadi role-nya, peran dia ada sebagai pembelajar tingkat tinggi, maka kebutuhan informasinya akan berbeda dengan anak SD misalnya. Atau yang lain-lain seperti lingkungan dan sumber informasinya. Nah, kalau seorang sudah mendapatkan informasi, tadi kita katakan ada yang diproses, kemudian digunakan. Nah, sesudah orang menggunakan informasi, maka itu disebut orang itu mengadopsi informasi. Jadi setelah kebutuhan informasi terpenuhi, ya dilakukan dengan pencarian-pencarian informasi lewat berbagai panca indera. Kemudian akan terjadi pemrosesan informasi di dalam setiap individu yang sedang mencari informasi itu. Nah, informasi itu yang kebutuhan ada orang butuh informasi, kemudian orang itu mencari informasi. Nah, pada waktu orang mendapatkan informasi, maka dia akan melihatnya dari sisi nilai informasi itu. Nilai informasi itu didasarkan dari apakah bisa diakses informasinya. Informasinya diakses bisa nggak? Kalau nggak bisa diakses, nggak ada nilainya di situ. Jadi ada judulnya, misalnya kita lihat di internet ada judulnya, kemudian waktu diklik nggak bisa, maka tidak aksesibel sehingga eh, informasi itu tidak bernilai. Tapi informasi ini ada nilainya kalau bisa diakses. Jadi ada buku yang satu harganya 5.000 itu aksesibel. Eh, tapi mungkin ada buku harganya 500 juta. Mungkin tidak terlalu aksesibel. Tapi orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Bisa juga aksesibel itu artinya adalah mau pinjem buku aja susahnya bukan main. Atau mau pinjem buku itu dengan mudah bisa kita peroleh. Itu akan menentukan nilai informasinya. Kemudian informasi orang mendapatkan apa membutuhkan kemudian mencari kemudian sudah dapat itu melihat informasi ini bernilai atau tidak selain akses tadi juga keakuratan ini data-datanya benar atau enggak. Kalau data-datanya benar berarti informasi ini bernilai. Tapi bila informasinya itu berisi data-data yang salah, maka informasinya tidak tidak dapat digunakan dengan baik sehingga nilainya rendah. Informasi itu juga bernilai kalau lengkap. Coba baca di Google, tapi munculnya cuma satu paragraf. Nonton film, tapi cuma dapat potongan depannya. Itu tidak lengkap, sehingga informasinya nggak bernilai. Pada waktu kita mendapatkan informasi dari bagian depan sampai akhir komplit itu, maka informasinya bernilai. Nah, economical itu artinya mudah dan murah, murah terutama. Jadi economical itu murah.
efisien untuk mengakses informasi yang digunakan. Kalau informasinya itu murah, maka itu bisa ada nilainya juga, bernilai. Tapi cari informasi, mau baca buku, mau baca artikel, harganya aja berapa dolar misalnya. Kita akan mikir di situ. Tidak ekonomikal, tidak irit. Nah, ekonomikal itu bisa diartikan juga irit, hemat, hemat harganya. Kemudian ada juga standar untuk menilai sebuah informasi. Informasinya fleksibel nggak? Bisa dipakai oleh siapa saja. Kalau hanya tertentu, maka nilainya kecil. Tapi kalau setiap orang bisa menggunakan informasi itu, maka informasi itu nilainya tinggi. Nah, informasi juga bernilai tinggi kalau informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita misalnya mau naik pesawat, pesawatnya kena delay, terlambat 1 jam misalnya. Kalau itu tidak kita ketahui, maka nggak ada nilainya informasi itu. Atau tidak relevan misalnya, tidak cocok dengan rencana. Jadi misal dibilang 10 menit lagi pesawat berangkat, tapi ternyata sampai setengah jam pesawat itu belum berangkat, sehingga informasinya tidak relevan. Dan itu artinya apa? Nilai informasinya rendah. Eh, Selain itu, informasi dikatakan bernilai kalau itu reliable, dapat dipercaya. Yang nulis siapa sih? Misalnya. Jadi ada kaitannya juga. Yang nulis siapa? Anak S1, sains informasi, baca tulisan, eh, anak SD kelas 2 misalnya. Mungkin kurang bisa dipercaya ya untuk bidang-bidang ilmunya misalnya. Apa dia sudah tahu tentang sains informasi misalnya. Yang nulis siapa? Nah, di situ. Kemudian secure. Jadi kalau akses itu ada tidak ada virusnya. Jadi kita download artikel yang ada di internet, itu aman-aman saja, maka informasinya bernilai. Tapi kalau begitu kita download tetapi ada ada virusnya, maka itu dianggap tidak secure dan nilainya rendah. Kemudian simplicitas atau kesederhanaan, kemudahan dalam akses itu juga berpengaruh. Selain juga isinya itu ringan-ringan, jadi bacanya mudah, itu berarti simple, nah berarti informasinya tinggi. Kemudian mungkin downloadnya juga mudah, misalnya itu tidak perlu klik-klik yang terlalu panjang, itu berarti informasinya simple sehingga dikatakan bernilai. Informasi juga dikatakan bernilai kalau informasi itu diperoleh pada waktu dia butuh. Kalau butuhnya hari ini, informasinya baru besok, nah itu tidak ada nilainya, tidak bernilai di situ, tidak timely. Informasi diperoleh saat kebutuhan ada. Nah, kita butuh buku sekarang, tapi buku itu ada baru tahun depan. Nah, ini tidak timely, jadi informasinya tidak bernilai tinggi. Tapi kalau kita ingin baca, kemudian cari dan ada, nah itu timelinenya tinggi sehingga informasinya juga bernilai. Dan satu lagi dalam konteks informasi itu kalau digunakan itu informasi yang bernilai itu adalah bisa diverifikasi, bisa di cross check datanya benar atau enggak itu dan sebagainya itu verifiable. Jadi pengguna informasi dijamin kalau dia menggunakan informasi tersebut, informasinya benar-benar layak dan bisa dipertanggungjawabkan. Eh, Kemudian, jadi nilai informasi, kalau informasinya itu benar dan sudah akurat dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan sebagai informasi dengan nilai tinggi,
maka informasi tersebut dapat digunakan baik untuk bersama-sama maupun pribadi. Jadi bisa disampaikan pada orang lain atau langsung ke publik. Ini tergantung dari nilai informasi yang kemudian akan membawa kita pada pembuatan keputusan. Eh, Menyimpan informasi itu juga penting. Jadi pada waktu mungkin kita lihat gambar, kemudian itu informasinya penting, mungkin kita akan screenshot. Jadi kita foto informasi itu. Orang akan menggunakan informasi, artinya orang itu akan mengadopsi informasi atau berbagi informasi atau menyensor informasi itu agar tidak dibaca oleh orang lain, itu tergantung dari berbagai aspek individu sendiri, orangnya itu seperti apa, kemudian dalam masyarakat seperti apa, kemudian jenis informasinya apa, kemudian waktunya bagaimana di situ. Selain itu juga em, apakah informasi itu dianggap sebagai informasi yang pas maka untuk pembuatan keputusan misalnya itu berkaitan juga untuk selanjutnya. Jadi adopsi informasi dalam konteks pembuatan keputusan maka di situ ada pertimbangan-pertimbangan. Saya kira seperti itu eh, yang saya sampaikan pada sesi siang ini. Mohon maaf, tidak terlalu panjang sesinya karena eh, pas bersama dengan sesi-sesi yang lain di sini di onsite ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi informasi siklusnya atau prosesnya dimulai dengan adanya kebutuhan. Orang kalau punya kebutuhan informasi, maka dia akan mencari informasinya. Kemudian kalau dapat informasi, informasi itu bernilai atau tidak. Kalau itu nilainya tinggi, maka dia pakai informasi itu dan kemudian dia adopsi, digunakan informasinya. Tetapi kalau informasinya tidak baik, kalau kurang cocok, kurang relevan dan sebagainya, maka dia tidak mengadopsi informasi itu. Tetapi saya katakan orang akan mencari informasi kalau dia membutuhkan. Jadi jangan lupa di situ bahwa siklusnya kebutuhan informasi, kemudian pencarian informasi dengan berbagai hal. Nah, pencarian informasi itu bisa mungkin tiba-tiba nemu, bisa jadi mencarinya dengan susah payah, berbeda-beda. Jadi cara-cara penemuannya pun akan beragam ya, sangat berbeda-beda antara satu informasi dengan informasi yang lain. Em, Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu langsung dari kuliahnya, tidak online terus-menerus. Kuliah online itu eh, tidak terlalu nyaman. Saya merasakan itu. Mungkin kawan-kawan di sini juga. Oke, kira-kira itu apa kuliah hari ini tentang siklus perilaku informasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan. Baik.